Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing mata kuliah metodologi penelitian, yaitu Bapak Randy Kavaleri, SPD, MPDE, yang telah membimbing saya selama ini dalam menyusun seminar proposal mulai dari bab 1 hingga selesai. Perkenalkan, nama saya Ikfanah Danur Cahyani dengan NPM 2019-14500-882. Izinkan saya pada kesempatan kali ini ingin memaparkan seminar proposal dengan judul Pengaruh Ketersediaan Produk Terhadap Kepuasan Pelanggan Camel Beauty, yaitu studi kasus pelanggan Camel Beauty Jakarta Timur. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang di sini berupa perkembangan zaman yang semakin maju mendorong tumbuhnya berbagai perusahaan baik dalam sektor pemerintah, swasta maupun usaha. Berkembangnya dunia ekonomi saat ini, khususnya dunia kecantikan dan skincare yang begitu menjamur. Hal tersebut menciptakan persaingan bisnis yang sangat tajam. Mayoritas pembisnis pasti setuju bahwa salah satu hal yang paling menantang dalam bisnis adalah mendapatkan pelanggan baru. Namun, mempertahankan pelanggan memiliki tantangan yang lebih besar. Artinya, para pembisnis dituntut untuk menjaga kepuasan pelanggan agar mereka terus menggunakan produk yang ditawarkan. Kepuasan pelanggan bukan berarti memberikan ekstra tambahan produk, melainkan pelayanan ataupun sistem yang dipakai perusahaan. Kepuasan pelanggan ini merupakan suatu hal yang sangat memegang peranan penting demi mempertahankan pembelian ulang agar bisnis dapat terus berkembang. Kemudian salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah ketersediaan produk, di mana pelanggan membeli produk yang dicari memiliki ketersediaan yang banyak dan sangat mudah untuk dijangkau. Oleh karena itu, ketersediaan produk adalah kunci yang akurat untuk menjaga kepuasan pelanggan membeli produk tersebut. Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Ketersediaan Produk Terhadap Kepuasan Pelanggan Camel Beauty di Jakarta Timur. Selanjutnya itu ada identifikasi masalah. Di sini ada 4 identifikasi masalah. Yang pertama, apa saja faktor penyebab kurangnya ketersediaan produk Camel Beauty. Yang kedua, produk Camel Beauty apa saja yang mengalami kurangnya ketersediaan produk. Yang ketiga, apa dampak yang timbul terhadap kurangnya ketersediaan produk terhadap kepuasan pelanggan Camel Beauty. Yang keempat, bagaimana upaya untuk mengatasi kurangnya ketersediaan produk terhadap kepuasan pelanggan Camel Beauty. Kemudian selanjutnya ada batasan masalah. Batasan masalah di sini agar permasalahan dalam melakukan penelitian tidak menyimpang dari tujuan yang diharapkan, maka diperlukan adanya pembatasan masalah untuk mempermudah sistem pengkajian lebih lanjut. Penulis hanya akan mengungkap tentang ketersediaan produk dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ketersediaan produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan Camel Beauty di Jakarta Timur. Kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ketersediaan produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan Camel Beauty di Jakarta Timur. Selanjutnya, manfaat penelitian di sini ada 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis ini peneliti diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dengan menambah wawasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan seperti ketersediaan produk, serta dapat meningkatkan pengetahuan dan diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian yang akan datang, terutama penelitian yang berkaitan dengan ketersediaan produk dan kepuasan pelanggan dalam suatu perusahaan. Yang kedua ada manfaat praktis. Manfaat praktis di sini terdiri dari 3. Yang pertama, manfaat bagi perusahaan Camel Beauty.
Penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan pada produk Camel Beauty dari segi ketersediaan produk. Kemudian yang kedua, bagi pelanggan Camel Beauty, penelitian ini dapat dijadikan sarana untuk menyampaikan aspirasi tentang kepuasan dan ketersediaan produk yang didapatkan. Dan yang terakhir, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam kepuasan pelanggan dan ketersediaan produk, serta dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya. Selanjutnya ada landasan teori. Landasan teori di sini yang akan dibahas ada dua, yakni kepuasan pelanggan dan ketersediaan produk. Yang pertama, saya akan membahas mengenai kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dengan harapannya. Menurut Kotler tahun 2014, ia menjelaskan bahwa perasaan senang atau kecewa yang muncul setelah membandingkan kinerja atau hasil produk yang dipikirkan terhadap kinerja atau hasil yang diharapkan. Kemudian menurut Suito tahun 2015 bahwa kepuasan pelanggan itu merupakan pelanggan merasa puas kalau harapan mereka terpenuhi dan merasa amat gembira kalau harapan mereka terlampaui. Kemudian menurut Sanggaji tahun 2013 memaparkan bahwa kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang dalam perbandingan antara kesannya konsumen terhadap tingkat kinerja produk dan jasa real atau aktual dengan sesuai harapan. Nah, berdasarkan penjelasan menurut para ahli dapat disimpulkan bahwasanya kepuasan pelanggan berhubungan dengan dua hal, yaitu harapan dan hasil yang diterima. Kepuasan pelanggan yaitu kesesuaian antara harapan dengan persepsi layanan yang diterima, hasil yang diperoleh atau kenyataan yang dialami. Jadi, kepuasan pelanggan tercipta pada masa pembelian, pengalaman menggunakan produk atau jasa, dan masa setelah pembelian. Kemudian landasan teori selanjutnya yang akan dibahas yaitu mengenai ketersediaan produk. Ketersediaan produk ini dapat didefinisikan menurut Saragih tahun 2013 bahwa ketersediaan produk merupakan suatu yang dipengaruhi oleh pendistribusian produk, yang merupakan sebuah komponen dari bauran pemasaran yang berfokus pada pengambilan keputusan dan aktivitas persediaan barang untuk konsumen. Sedangkan menurut Arianti et al. Tahun 2016, beliau menyatakan bahwa produk adalah segala sesuatu yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan manusia ataupun organisasi. Kemudian menurut Bulele tahun 2016 menyatakan bahwa ketersediaan produk adalah kumpulan barang dagangan yang dimiliki pengecer atau supermarket. Ketersediaan produk meliputi lebar kategori tiap-tiap kategori produk dan variasi di setiap kategori. Nah, dari berdasarkan menurut para ahli bahwa dapat disimpulkan ketersediaan produk adalah kelengkapan suatu barang yang ada di suatu pengecer atau minimarket, meliputi ketersediaan produk dan kelengkapan berbagai jenis produk yang disediakan. Dengan adanya ketersediaan produk, tentu saja menjadikan konsumen lebih mudah dalam memperoleh produk yang diharapkan. Konsumen akan merasa senang dan puas jika produk yang diinginkan mudah diperoleh ataupun tersedia. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir di sini memiliki dua variabel, yakni variabel X dan variabel Y. Di mana variabel X ini adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain. Dalam penelitian ini, variabel X ditentukan bahwa variabel X itu ketersediaan produk. Kemudian variabel dependen atau variabel Y adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas, dan dalam penelitian ini variabel dependen atau variabel Y-nya yaitu kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada hipotesis penelitian.
Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan yang diajukan dalam identifikasi masalah. Hipotesis tersebut harus diuji atau dibuktikan kebenarannya lewat pengumpulan dan penganalisisan data. Data berdasarkan data-data di atas, penulisan menulis hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, H0 atau HO tidak dapat berpengaruh ketersediaan produk terhadap kepuasan pelanggan produk Camel Beauty di Jakarta Timur. Yang kedua ada HA, terdapat pengaruh ketersediaan produk terhadap kepuasan pelanggan produk Camel Beauty di Jakarta Timur. Selanjutnya saya akan membahas metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini yang pertama ada waktu dan tempat penelitian. Waktu dan tempat penelitian itu lamanya dan pengumpulan data. Peneliti membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 5 bulan, yaitu bulan Maret 2022 hingga Juli 2022 dengan rincian sebagai berikut. Pada bulan Maret melakukan studi pendahuluan kemudian penyusunan bab 1, bulan April melakukan penyusunan bab 2, kemudian bulan Mei dan Juni melakukan penyusunan bab 3. Dan yang terakhir yaitu bulan Juli tahun 2022 dilakukan seminar proposal. Yang kedua, tempat penelitian. Tempat penelitian di sini dilakukan di Camel Beauty kantor pusat dengan alamat Jalan Cipinang Muara 2, nomor 29B, RT 1 RW 2, Klender, Kecamatan Durensawit, Kota Jakarta Timur. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian pada penelitian ini digunakan dengan menggunakan pendekatan asosiatif. Menurut Rusiadi tahun 2016, penelitian asosiatif atau kuantitatif merupakan penelitian yang bertujuan mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan penelitian ini, maka akan dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala. Kemudian ada populasi dan sampel, yaitu populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Hal tersebut dikemukakan oleh Ari Kunto tahun 2013. Dan populasi dalam penelitian ini yaitu pelanggan Camel Beauty kantor pusat Jakarta Timur. Kemudian ada sampel penelitian. Sampel penelitian artinya menurut Sugiono tahun 2017, beliau menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jadi dapat diartikan bahwa merupakan sebuah bagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi yang ada. Kemudian teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk pengambilan sampel adalah accidental sampling atau accidental sampling merupakan teknik penentuan sampel secara dadakan di lokasi penelitian. Adapun sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah pelanggan Camel Beauty Jakarta Timur. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mengungkapkan atau menjaring informasi kuantitatif dari responden sesuai lingkup penelitian, di mana dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah kuesioner atau angket. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan angket tertutup atau kuesioner tentang ketersediaan produk terhadap kepuasan pelanggan. Untuk angket tertutup tersebut yang digunakan oleh peneliti berbentuk rating scale atau skala bertingkat. Respon individu terhadap stimulus pertanyaan-pertanyaan sejauh ketersediaan produk terhadap kepuasan pelanggan. Terdiri dari jawaban sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kuesioner ini akan dibagikan kepada pelanggan untuk mendapatkan data penelitian agar peneliti mampu mengetahui pengaruh ketersediaan produk terhadap kepuasan pelanggan Camel Beauty Pusat Cipinang, Jakarta. Kemudian ada instrumen kepuasan pelanggan. Instrumen kepuasan pelanggan ini ada beberapa kisi-kisi yang dibuat untuk kepuasan pelanggan. Yang pertama ada indikator
yaitu kepuasan pelanggan secara keseluruhan, kemudian kepuasan pelanggan, yang ketiga konfirmasi harapan, yang keempat minat pembelian ulang, yang kelima ketersediaan untuk merekomendasikan, dan yang keenam ketidakpuasan pelanggan. Di mana dalam hal ini responden menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dengan memberikan tanda silang atau tanda checklist pada alternatif jawaban yang disiapkan dengan 5 kemungkinan yang tersedia. Dari jawaban responden kemudian diberikan skor nilai, maka dapat diolah data kuantitatifnya. Kemudian untuk ketersediaan produk yakni variabel X, di sini kisi-kisi instrumennya ada indikatornya, yaitu yang pertama layout penjualan, kemudian yang kedua persediaan produk, yang ketiga distribusi produk, yang keempat kemudahan melakukan pembelian, dan yang kelima kelengkapan produk. Pada skala Likert ini responden menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian memberikan tanda silang atau tanda checklist pada alternatif jawaban yang disiapkan dengan kemungkinan 5 kemungkinan yang tersedia. Kurang lebih pengisiannya sama dengan variabel Y. Kemudian yang terakhir ada teknik analisis data. Teknik analisis data di sini peneliti menggunakan analisis data antara lain yaitu uji prasyarat analisis yang terdiri dari uji normalitas data, di mana ketentuan pengambilan keputusan apabila nilai P lebih kecil dari 0,05 maka distribusi data tidak normal, dan apabila nilai P lebih besar sama dengan 0,05 maka distribusi data normal. Kemudian analisis regresi sederhana, di mana pada analisis ini dilakukan dalam menghitung seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian ada analisis korelasi. Yang pertama analisis korelasi sederhana, analisis di mana analisis deskriptif kuantitatif, yang teknisnya analisis yang dasarnya menggunakan penjelasan-penjelasan sebagai penunjang serta gambaran umum. Penjelasan koefisien korelasi yang bersimbol R mempunyai batasan sama dengan min R lebih kecil dari R lebih kecil dari 1, yang artinya bila R1 pengaruh X dan Y kuat atau signifikan atau mendekati 1, pengaruh X dan Y sangat kuat dan signifikan. Bila R sama dengan min 1 artinya pengaruh X dan Y sangat erat negatif atau menurun, dan bila R sama dengan 0 artinya pengaruh antara X dan Y tidak ada hubungannya. Kemudian ada koefisien determinasi. Metode ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh ketersediaan produk terhadap kepuasan pelanggan pada Campbell Beauty Toko Pusat Jakarta Timur. Kemudian yang terakhir ada pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y, maka diadakan uji hipotesis dengan kriteria sebagai berikut. Pertama, H0 sama dengan, maka variabel X tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Kemudian HA, yaitu maka variabel X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Kemudian untuk mengetahui pengaruh variabel tersebut, maka analis ini menggunakan uji T untuk mengetahui adanya pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Dilakukan perbandingan antara nilai T hitung dengan nilai T tabel dari tabel distribusi T tabel. Penentuan nilai T tabel berdasarkan taraf signifikan tertentu, yaitu A sama dengan 0,05 atau 5% dan DK sama dengan N dikurang 2. Kemudian hasilnya yaitu terima H0 jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka HA ditolak, berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel X terhadap Y. Kemudian
jika ditolak, H0 jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka HA diterima berarti terdapat pengaruh yang signifikan terhadap variabel X dan variabel Y. Dari perhitungan ini terjadi kemungkinan, yaitu yang pertama jika taraf signifikan T hitung lebih kecil daripada T tabel, atau koefisien T hitung signifikan pada taraf 5%, maka HA diterima. Kemudian yang kedua, jika taraf signifikan T hitung lebih besar daripada T tabel, atau koefisien T hitung signifikan pada taraf 5%, maka H0 ditolak. Sekian penjelasan pemaparan simulasi seminar proposan saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.